Baik, kita mulai bahasa Inggris level A. Ya, bahasa Inggris level A ini terdiri dari 11 video, di mana berdasarkan video tersebut, Bapak Ibu nanti berkenan untuk menjawab soal yang ada di modul. Nah, jadi modulnya itu seperti ini, ya. Nah, jadi di level A ini ada se- wah, 13 video Bapak Ibu. Ya, nanti saya share linknya lewat WhatsApp. Nah, tugas Bapak Ibu adalah menjawab semua pertanyaan yang ada di modul ini. Ya, gampang kok menjawabnya. Cuma nonton video, kemudian Bapak Ibu praktekkan sendiri, gitu ya. Di sini Bapak Ibu tulis nama, tulis nomor WA, kemudian tonton 5 kali. Ya, misalkan Bapak Ibu menonton pertama, checklist di sini. Thread. Kedua, checklist di sini. Ketiga, checklist di sini. Sampai 5 kali. Nah, kemudian setelah nonton 5 kali, Bapak Ibu praktekkan sendiri. Ya, rekam sendiri. Nah, kemudian mohon kata-kata yang ada di dalam video tersebut ditulis di sini. Baik ya, saya akan memutar video pertama. Oke, saya akan memutar video pertama. Video pertama itu berbicara tentang bagaimana cara membaca huruf dalam bahasa Inggris. Nah, membaca huruf dalam bahasa Inggris itu mudah, Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia itu A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa lihat di bawahnya. A itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itulah yang harus Bapak Ibu latih di minggu ini ya. Kita mulai dari membaca hurufnya dulu. Saya ulang ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Oh, OP-nya nggak kelihatan. Nah, di sini. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Cara membacanya mudah. Kenapa? Karena saya menuliskan di bawahnya nih Bapak Ibu yang hitam-hitam cara membacanya. Bapak Ibu tinggal baca saja di sini. Kalau huruf A dibacanya A. Kalau B dibacanya B. Kalau C dibacanya C. Kalau D dibacanya D. Oke, ini menggunakan bahasa Inggris untuk huruf-huruf yang tadi. Itu yang terpenting. Kalau sekiranya Bapak Ibu sudah bisa mengucapkan, ya tonton videonya 5 kali, kemudian praktek sendiri, kemudian rekam muka Bapak Ibu sendiri, kemudian cek betul nggak nih cara bacanya, ya. Lalu Bapak Ibu mohon mengisi modul nanti yang saya share di grup, ya. Modulnya itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti ini kan video satu nih. Video satu tulis nama, nomor WhatsApp gitu ya. Kemudian di sini checklist. Kalau misalkan Bapak Ibu udah nonton sekali, checklist di sini. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terus Bapak Ibu praktekkan caranya. Bapak Ibu praktekannya jangan hanya melihat dan membaca, tetapi diingat-ingat ya, dihafal. Jadi pada saat direkam itu yang sudah dihafal, bukan yang Bapak Ibu baca ya. Kemudian di sini ada kotak.
Apa yang saya tulis Pak Fajar di kotak ini? Di kotak ini tolong Bapak Ibu tulis ini. Nah, ini tolong tulis di kotak. Kenapa kok saya harus tuliskan udah ada di situ? Ingat Bapak Ibu, writing is memorizing. Ya, pada saat kita menulis, kita berupaya untuk mengingat sesuatu. Ya, jadi kalau orang biasanya menulis, itu dia akan bisa mengingat sesuatu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tolong tulis isi dari video itu di sini. Ini video 1 ya Bapak Ibu. Oke, nanti rekamannya dibuat. Kita berlanjut ke video 2. Nah, video 2 ini adalah cara membaca angka dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu tuliskan nama, nomor WA, kemudian checklist ya kalau sudah menonton video kedua ini. Nah, kemudian kotak ini tolong tuliskan apa yang ada di dalam video kedua. Baik, saya akan memulai cara membacakan video ke. Nah, baik. Video kedua isinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah kalau tadi huruf, sekarang angka ya. Oke. Saya mulai ya membacakan. Nah, jadi Bapak Ibu tolong nanti tonton 5 kali sambil dipraktekkan. Pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lanjut. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau dari 1 sampai 10 pasti Bapak Ibu sudah tahu. Tapi kalau misalkan dari 11 sampai 20 ini ujungnya ditambahkan tin. Ya, angka 11. Lalu bagaimana dengan angka berikutnya? 21, 21, 22, 23. Ya. Kemudian angka 38, 38, 38, 38. Kemudian angka 48, 48, 48. Ya. Jadi puluh itu kita tuliskan dengan T, TY. Ya. Jadi 21. Nah, TY di sini menunjukkan puluh. Ya, 21. 21. 38. 38. 48. 48. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, kalau 100, 100. 100. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan lebih dari 100? Bapak Ibu, contohnya di sini 168. 168. 167. 167. Oke. Bagaimana kalau 1000? Wah, 1000 itu 1000. 1000. 1000. Nah, bagaimana kalau ada angka 1.675.432? Nah, bagaimana menyebutkannya Bapak Ibu? Di dalam bahasa Inggris angka seperti ini, you can say 1.675.000. Ya, 1.675.000. Di sini masih dalam ribuan. Kenapa? Karena di belakangnya masih 3 nol. Ya, ada 3. Kemudian 432. Ya, jadi 1.675.432. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya, menuliskan angka dalam bahasa Inggris. Baik. Jadi Bapak Ibu tonton videonya 5 kali. Ingat-ingat, hafalkan. Setelah hafal, rekam diri sendiri tanpa melihat. Ya. Kemudian setelah itu baru Bapak Ibu menuliskan di modul kita.
Ya. Nah, apa yang Bapak Ibu tulis? Yang Bapak Ibu tulis itu adalah mudah sekali. Yang Bapak Ibu tulis ya isi videonya tadi, ya. Checklist, kemudian di sini Bapak tuliskan apa isinya tadi. Baik, saya akan mencoba mengulang kembali angka yang tadi ya, Bapak Ibu. Nah, angka yang tadi itu ini saya ulang kembali ya. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 38, 48. Puluhan itu 20. Bedakan ya antara puluhan dengan belasan. Kalau puluhan, kalau belasan itu teen, ya. Tetapi kalau puluhan T. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 168, 1000. How about this one? 1,675,432. Okay, I hope you can do this assignment. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu ada kata-kata yang sering banget digunakan di dalam bahasa Inggris. Nah, kata-kata ini harus Bapak Ibu hafal ya supaya bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena kata-kata ini setiap kita berbahasa Inggris pasti digunakan dan sering sekali. Oke? Saya akan share kata-kata apa saja sih Pak Fajar yang sering digunakan. Ini kata-katanya. Ya. Nah, yang pertama, yang paling atas itu the. Masa Ya, belajar, kode the. belajar. Mana dalam kotak tu meeting pas. Ya. Kemudian yang kedua, e. Nih, e. Kemudian you. Kemudian and, is, in. Oh, ini ketinggalan to. Ya. Jadi tolong dihafal cara membacanya ya. The, a, you, to, and, is, in. Ya. Misalkan the PKS, misalkan ya, the Bintang Nusantara. Kemudian Bapak Ibu di depannya ada glass, a glass. Ya. Kemudian Bapak Ibu atau Bapak Anwar menegur Pak Muklis. Pak Muklis, Anda coba pencet ini. Nah, Pak Anwar akan mengatakan, you have to push this button. Ya, you menggunakan you. Kemudian Pak Anwar memerintahkan Pak Muklis pergi ke kemana? Ke Cokit. Nah, Pak Anwar akan mengatakan, Mr. Muklis, you have to go to Cokit, gitu kan? Di sini ada Ibu Surinani dan Ibu Rohana. Nah, biasanya kita pakai and, ya. Miss Surinani and Miss Rohana, ya, atau Datin Surinani and Puan Rohana, misalkan. Kemudian is sering banget digunakan. Misalkan Miss Surinani adalah ibu rumah tangga. Ya, Miss Surinani is housewife, ibu rumah tangga. Kemudian in itu artinya di dalam. Ya. Kemudian yang kedua, kata-kata apa lagi yang sering kita pergunakan? Yang pertama adalah it. Kemudian he. Kemudian that. Kemudian was. Kemudian for, on, are. Ya. It, he, that, was, for, on, are. That artinya itu. Was adalah tetapi masa lampau. Jadi kalau Bapak Ibu bilang kemarin itu pakai was. He, dia untuk laki-laki. For, untuk. Ya, misalkan Ibu Surinani memberikan makanan ke Pak Anwar. Mr. Anwar, this is for you. Nah, ini for untuk Anda. Kemudian on, pada. Misalkan Bu Elin mengatakan kepada anaknya. Anaknya mungkin namanya Dian misalkan. Dian, I put my glass on the table.
Ya, Dian, tolong taruh gelas saya di atas meja. Kemudian R. Ya, kalau R ini juga nanti kita belajar tenses ya. Ya, pokoknya kata-kata ini hafalin deh. Pasti kita akan sering ketemu. Kemudian yang ketiga, ada kata-kata from, with, his, they, I, have, this, be, at. Ini hafal. From, dari, with, dengan, his, kepunyaan laki-laki, they, mereka, I, aku, at, di, be, menjadi, this, ini, have, aku punya, memiliki. Gitu ya. Kemudian, apalagi? What, or, one, had, by, words, not, but. Nah, ini ya. Or artinya atau. One, satu. Had, punya. What, apa? What is that? Apa itu? Gitu. Words, kata-kata. I don't have words. Saya tidak punya kata-kata. Not, tidak. Kemudian but, tetapi. Ya. But, tetapi. Oke, ini kata-kata keempat. Harus dihafal. Berikutnya adalah where, we, when, your, can, said, there, all. All artinya semua. All student, semua siswa. Where, masa lampau. We, kita. Nah, kita, itu we. When, itu kapan. Your, punya Anda. Can, bisa. You can. Ya, Bapak Ibu mengatakan, kita pasti bisa. You can be. Kita pasti bisa. Kemudian said, mengatakan. Dan there, di sana. Oke, there, di sana. Dan terakhir adalah if, jika. Use, memakai. An, itu awalan. Kalau huruf hidup. Jadi huruf itu ada huruf mati, ada huruf hidup, Bapak Ibu. Huruf hidup itu A, I, U, E, O. Nah, itu huruf hidup. Ya, kalau huruf mati gimana? Ya, kalau huruf hidup biasanya diawali an. Apple, an apple. Gitu ya. Kemudian each, setiap. Which, pada. She, dia. Do, melakukan. How, bagaimana. There, mereka. Nah, di sini ada 6 kelompok Bapak Ibu. Tolong hafalkan. Ya, nanti setelah Bapak Ibu hafal, Bapak Ibu akan mengerjakan tugas berikutnya. Tugas berikutnya ada di sini, di video. Ini kan video 2 nih. Nah, di video 3. Tulis nama Bapak Ibu, nomor WA-nya, kemudian checklist. Ya, saya sudah nonton sekali nih, saya sudah hafalkan nonton 2 kali. Dan berikutnya, tolong Bapak Ibu tulis apa yang ada di dalam isi video. Kenapa? Karena menulis itu biasanya mengingat. Ya, Pak, itu kotaknya kecil banget. Ya udah, Bapak Ibu tulisnya di kotak lain gitu atau di luar kertas itu. Segitu dulu ya. Seminggu ini Bapak Ibu kerjakan video 1, video 2, video 3. Yang membuat kita bisa berbahasa Inggris itu adalah kemampuan kita untuk apa? Untuk mengulang-ulang Bapak Ibu di rumah. Jadi jangan sungkan untuk mengulang-ulang. Selamat datang Bapak Mulyadi di Jambi. Apa kabar Pak Mulyadi? Ya, semoga Bapak sehat selalu. Jadi selalu mengulang-ulang bahasa Inggris itu. Jadi percuma kalau misalkan kita ketemu guru tetapi di rumah nggak bisa diulang. Nah, nggak akan bisa Bapak Ibu. Yang terpenting adalah mengulang di rumah ya. Terkait dengan yang Pak Anwar tanyakan. Jadi kalau ada orang bertanya atau ada yang menulis 2.325.846 itu dibacanya adalah 2.325.846. Kalau misalkan rupiah, rupiah ujungnya. Ya, rupiah. Kalau misalkan ringgit, ujungnya 8
846 ringgit. Ya. Kalau misalkan Hong Kong dollar, 846 Hong Kong dollar. Nah, jadi biasanya ada ujungnya currency-nya gitu ya. Nah, demikian cara membaca hurufnya tadi. Nah, kalau misalkan telat gimana Pak Fajar? Jangan khawatir. Video ini ada rekamannya. Gitu. Jadi kayak misalkan Pak Mulyadi nih baru datang pas mau bubar. Jangan khawatir. Nanti saya share video rekamannya. Gitu ya.